Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Bidayatul Hidayah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Kita telah sampai kepada adabul imamati wal qudwati, adab-adab imam dan makmum. Yang bagi hendaknya lil imam, bagi imam, ayu khaffifa, hendaknya imam meringankan as-sholata, sholat. Qala Anas ibn Malikin, berkata Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ma sholaitu, aku tidak sholat, khalfa ahadin, di belakang seorang pun, sholatan, akan sholat, akhaffa, yang lebih ringan, wala atamma, dan tidak lebih sempurna, min sholati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Malik, aku tidak pernah sholat di belakang seorang pun dengan sholat yang lebih ringan dan lebih sempurna dan daripada sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sholatnya Rasul itu sangat ringan dan sempurna. Wala yukabbiru, dan hendaknya tidak bertakbir siapa imam, malam yafrughil muadzinu minal iqamati, selama muadzin belum selesai daripada iqamah. Jadi imam jangan bertakbir dulu sebelum muadzin selesai daripada iqamahnya. Selesai qomat baru dia bertakbir. Wa malam tastawi sufuf, dan selama belum lurus saf-saf. Selama saf-safnya belum lurus jangan takbir dulu. Diatur dulu barisannya lurus, baru ketika itu sudah lurus takbir. Wa yarfa'ul imamu sautahu bitakbirat, dan hendaknya imam mengangkat suaranya dengan takbir-takbir. Wala yarfa'ul ma'mumu, dan tidak mengangkat siapa makmum sautahu, suaranya, illa, kecuali biqadri ma yusmi' nafsahu, yaitu kecuali dengan seukuran bacaan yang dia memperdengarkan bacaannya tadi, nafsahu, kepada dirinya sendiri. Jadi makmum itu hendaknya tidak mengeraskan bacaan sholatnya, kecuali sekedar dia bisa mendengar bacaannya sendiri. Artinya bacaannya tadi lirih, tidak keras. Wayanwil imamu al-imamata liyanal al-fadlah, dan hendaknya imam itu berniat menjadi imam, liyanal al-fadlah, supaya dia memperoleh keutamaan sholat berjamaah. Fa'idha lam yanwi, maka apabila imam tidak niat menjadi imam, sohat sholatul qaum, sah sholatnya kaum, sholatnya makmum ini sah, idha nawal iqtida'a bihi, ketika mereka niat mengikuti bihi imam. Wa nalu fadlal qudwati, dan mereka memperoleh keutamaan makmum, artinya keutamaan berjamaah. Wa yusiru, dan hendaknya melirihkan siapa imam, bidu'a il istiftah, dengan doa istiftah, wa ta'awudhi, dan membaca ta'awud juga lirih, kal munfaridi, seperti orang yang sholat sendirian. Wa yajharu, dan hendaknya imam mengeraskan bil fatihati, bacaan fatihahnya, wa surati, dan bacaan surahnya, fi jami'i subhi, pada seluruh subuh, wa awalayil maghrib wal isya, dan pada 2 rakaat awal maghrib dan isya. Wa kadzalikal munfaridu, begitu juga munfarid, orang yang sholat sendirian. Wa yajharu biqaulihi amin fil jahriyah, wa kadzalikal ma'mum, dan hendaknya imam mengeraskan bacaannya amin pada sholat jahriyah, begitu juga makmum juga mengeraskan bacaannya amin.
Wa yaqrunul ma'mumu ta'minahu bi ta'minil imam ma'an la taqiban lahu. Wa yaqrunu dan membarengkan siapa al-ma'mumu makmum ta'minahu aminnya makmum dibarengkan bi ta'minil imam dengan aminnya imam ma'an secara bersama-sama. Imam dan makmum itu aminnya bareng-bareng. La taqiban lahu bukan aminnya makmum tadi setelah aminnya lahu imam. Wa yaskutu dan berhenti siapa al-imamu imam saktatan dengan berhenti sejenak. Aqibal fatihati setelah membaca fatihah. Liya'uba ilaihi nafasuhu supaya kembali ilaihi kepada imam nafasuhu nafasnya. Wa yaqra'ul ma'mumu dan membaca siapa makmum al-fatihata surah fatihah fil jahriyati pada solat jahriyah fi hadis saktati pada saktah ini. Liyatamakana supaya memungkinkan siapa makmum minal istima' daripada mendengar inda qiraatil imam ketika imam baca surah. Jadi ketika selesai dari membaca surah Fatihah, hendaknya imam itu diam sejenak. Nah, disitulah tempat makmum membaca surah Fatihah supaya ketika imam membaca surah pendek, makmum sudah selesai daripada membaca Fatihah sehingga makmum bisa fokus mendengarkan bacaannya imam. Wala yaqra'ul ma'mumu dan tidak membaca siapa makmum surah fil jahriyah pada solat jahar illa kecuali idza lam yasma' sautal imam, kecuali ketika makmum tidak mendengar suara imam. Wala yazidul imamu dan tidak menambah siapa imam ala salasati atas 3 kali fi tasbihati ruku' wa sujud pada tasbih-tasbih ruku' dan sujud. Hanya dibatasi 3 saja. Wala yazidu dan tidak menambah siapa imam fit tasyahudil awal pada tasyahud awal ba'da qaulihi Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi imam tidak menambah pada tasyahud awalnya setelah membaca Allahumma sholli ala Muhammad itu tidak boleh ditambah. Langsung bangkit berdiri. Wa yaktasiru dan hendaknya imam membatasi fi raq'atainil akhirataini alal Fatihah. Hendaknya imam membatasi pada 2 rakaat akhir membatasi atas bacaan Fatihah saja. Jadi 2 rakaat akhir itu hanya membaca Fatihah saja. Wala yutawwil alal qaum dan hendaknya imam tidak memperpanjang salatnya ke atas kaum. Jadi imam jangan panjang-panjang salatnya. Wala yazidu dan tidak menambah siapa imam du'aahu doanya imam fit tasyahudil akhir pada tasyahud akhir ala qadri tasyahudihi atas kadar tasyahudnya dia wa sholatihi dan sholawatnya dia ala Rasulillah kepada Rasulullah. Wayanwi dan berniat siapa al-imamu imam inda taslim ketika salam, hendaknya dia berniat as-salama mengucapkan salam alal qaum kepada kaum, maksudnya adalah makmum. Wayan wil qaumu dan berniat siapa kaum, makmum tadi berniat bitaslimihim dengan salamnya makmum, dia niatkan jawabahu menjawab imam. Wayal bathu dan menetap siapa al-imamu imam saatan sesaat ba'dama setelah yafruhu imam selesai minas salam dari salam, jangan langsung pergi, berhenti sejenak. Wayukbil dan menghadapkan dirinya alannas kepada manusia biwajhihi dengan wajahnya. Jadi setelah selesai salam kemudian imam menghadap kepada makmum. Walayal tafid dan tidak menoleh siapa imam ingkana khalfahu nisaun jika di belakangnya imam itu ada para perempuan, lian sorifna awalan supaya para perempuan tadi pergi dulu. Wala yaqumu dan tidak berdiri siapa ahadun seorang pun minal qaum daripada kaum, tidak berdiri salah seorang pun daripada makmum hatta yaqumal imamu sampai imam tadi berdiri dulu. Jadi imam berdiri dulu baru makmumnya bubar.
Wayan soriful imamu haitsu sya'a, dan berpindah siapa imam haitsu sya'a, ke tempat mana saja dia suka. An yaminihi au shimalihi, dari sebelah kanannya atau sebelah kirinya. Wal yaminu, dan sebelah kanan itu ahabbu ilaihi, lebih disukai. Wala yakhusu, dan hendaknya tidak mengkhususkan siapa al-imamu, imam, nafsahu, kepada dirinya sendiri, bidu'a, dengan doa, fi kunutis subhi, pada kunut subuh. Bal yakul, akan tapi hendaknya imam membaca Allahumma hdina, jangan Allahumma hdini. Wa yajhar, dan hendaknya mengeraskan siapa imam bihi, kunut. Wa yu'amminul qaum, dan kaum makmumnya tadi mengamini. Wala yarfa'u aydiyahum, wala yarfa'una aydiyahum, dan makmum tidak perlu mengangkat tangan mereka. Akan tapi ini pendapat lemah, yang kuat tetap harus mengangkat tangan. Karena lam yathbut dzalika fil akhbar, karena tidak tetap hal itu di dalam hadis. Wa yaqra'ul makmum, dan makmum membaca baqiyatal kunut, sisa-sisa kunut, min qaulihi, dari ucapannya innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Ini makmum juga membaca. Wa la yaqiful makmumu, dan tidak berdiri siapa makmum wahdahu, dalam keadaan sendiri, tidak berdiri sendiri di belakang shaf, bal, akan tapi yadkhulu, makmum tadi hendaknya masuk, fi shafi, di dalam shaf, au yajurru, atau dia menarik, ila nafsihi, kepada dirinya, ghairahu, menarik yang lainnya. Jadi makmum itu menarik orang yang ada di depannya supaya dia tidak sholat sendirian di belakang. Wala yanbaghi, dan tidak sepantasnya, lil makmum, bagi makmum itu ayataqaddama alal imam, yaitu mendahului imam, fi af'alihi, pada gerakan-gerakan imam, au yusawiyahu, dan jangan juga bagi imam itu membarengi jangan juga bagi makmum membarengi imam. Bal, akan tapi yang bagi hendaknya ayata'akhara, makmum tadi terlambat, anhu, daripada imam. Artinya imam bergerak dulu baru makmum ikut bergerak. Wala yahwi, dan jangan turun siapa makmum liruku, untuk ruku, illa, kecuali idzan tahal imamu ila hadir ruku, kecuali imam tadi telah sampai kepada batas ruku. Wala yahwi, dan jangan turun siapa makmum li sujud, untuk sujud, malam tasil, selama belum sampai apa jabhatul imam, jidatnya imam, ilal ardi, ke bumi. Jadi selama jidatnya imam belum nempel ke bumi, makmum jangan bergerak dulu. Wallahu a'lam. Ini saja yang mungkin bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Banyak kekurangan karena keterbatasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.